warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya memulai, saya akan menyapa dulu untuk yang di sini. Hai. Ketika saya mengucapkan hai, maka jawabannya hai. Hello. Hai. Hello. 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 Hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih yang terhormat Bapak Yuniarso Amir SPD MSI, dan yang terhormat para seminar orientasi P3K pada hari ini yang berbahagia juga. Oke, ini di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar yang saya buat, di mana untuk di bab 1 di makalah kami biasa ada namanya pendahuluan. Yang kedua di bab 2 juga ada nilai etika dari Provinsi Jawa Tengah, dan di bab yang ketiganya itu nilai dan etika untuk perangkat daerah. Dan yang keempat untuk di babnya itu ada RHK. Yang ke bab 5-nya itu penutup. Tetapi yang menarik bagi saya ketika mengikuti orientasi ini yaitu di bab 2, di mana untuk bab 2 itu ada namanya disiplin P3K. Di situ disiplin P3K yang kemarin saya dapatkan ketika orientasi Zoom, ada namanya Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang disiplin P3K. Yang pertama ada namanya hukuman. Yang kedua untuk kehadiran juga. Ini materi yang paling menarik bagi saya, yang namanya itu yang hukuman. Hukuman itu dibagi jadi 3 menurut Pergub Nomor 19 Tahun 2003 tentang disiplin ASN. Yang pertama hukuman ringan. Hukuman ringan itu seperti bisa tertulis, bisa lisan, atau hukuman tidak puas. Yang kedua ada namanya hukuman sedang. Hukuman sedang itu pemotongan tunjangan. Dan ada namanya hukuman berat. Hukuman berat itu pemutusan hubungan kerja. Itu materi yang sangat menarik bagi saya. Terus yang selanjutnya ada namanya hukuman ketidakhadiran. Berarti artinya ketidakhadiran itu yang masih saya ingat ketika kita tidak hadir 1 sampai 3 hari. 3 hari itu teguran lisan. Itu kalau kita nggak hadir selama 3 hari itu namanya teguran lisan nanti. Terus 4 sampai ke 6 itu tertulis, teguran tertulis. Dan nanti kalau yang 6 sampai 10 itu 7 sampai 10 itu kita ada namanya hukumannya itu pernyataan tidak puas. Ketika ke-11 berarti ketidakhadiran 11 sampai 15. Ketidakhadiran 11 sampai 15 itu pemotongan tunjangan 25% selama 6 bulan. Itu 11 sampai 15 kalau tidak hadir. Terus ketika 16 berarti 16 sampai 20 ketidakhadiran itu, maka kita akan kena hukumannya itu pemotongan tunjangan 25% dari selama 9 bulan. Kalau kita tidak hadir dalam 21 hari atau lebih, maka itu pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau misalkan kita berturut-turut selama 10 hari, maka kita kena sanksinya itu pemutus hubungan kerja. Itu materi yang sangat menarik bagi saya, dan itu juga ilmu yang selama ini saya dapatkan, beberapa hal yang saya dapatkan ketika kemarin ikut Zoom. Langsung saja yang akan saya sampaikan untuk seminar kali itu yaitu di bab 4-nya, karena rencana hasil kerja yang akan saya sampaikan. Mungkin sudah pada tahu semua ketika kita menyusun RHK di sini. Rencana hasil kerja itu sebuah dokumen yang direncanakan, yang tersusun, di mana isinya itu ada yang pertama indikator hasil kerjanya seperti apa, terus juga pelaksanaannya yang diberikan kepada pegawai tersebut. Artinya rencananya mau seperti apa, kegiatan seperti apa, outputnya termasuk sama penilaian nilai-nilai yang berakhlaknya. Itu. Terus next Pak. Ada isi RHK meliputi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada rencana kegiatannya. Yang kedua ada namanya indikator kinerja. Yang ketiga targetnya. Terus yang keempat output. Yang kelimanya nilai dan dasar. Nilai-nilai. Oke Pak. Berarti untuk yang akan saya sampaikan untuk
untuk yang pertama yaitu tentang fungsi RHK. Fungsi RHK itu sebagai hasil pemantauan selama kita perencanaan dalam evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugasnya di sini. Berarti kan ngomong ini kita sebagai seorang PDKK harus menyusun rencana hasil kinerja. Oke? Di dalam kerja saya triwulan itu ada 13 yang sudah terintegrasi oleh kepala sekolah langsung atasannya. Tetapi di dalam 13 itu 2 itu sebagai tambahan RK itu. Yang pertama sebagai wali kelas, yang kedua sebagai pembina OSM. Dan yang sisanya itu tadi disebutkan seperti terlaksananya program KOSP, terlaksananya seperti penyusunan untuk pelatihan mandiri. Tetapi pada hari ini saya akan mempresentasikan cuma satu RHK yang menarik di antara semuanya itu. Yang pertama yang ini, yaitu terkelolanya praktek baik di dalam pembelajaran di kelas itu. Yang pertama RHK yang pertama kami dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bumi Ayu. Nah, jabatannya biasa guru ahli matematika, tahun kita mendapat 2023 sampai 2028. Oke. Tujuannya itu kita melaksanakan pembelajaran dengan praktek baik. Terus yang kedua, pengelolaan untuk KWSP-nya, mengkoordinir peserta kelas dengan hasil yang maksimal, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai perkembangan zaman. Jadi nanti tujuan instansi yang akan saya rencanakan yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada peserta didik. Yang keduanya itu menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Itu yang saya tekankan dalam rencana kegiatan program saya. Oke, Mas, lanjut Pak. Di sini ada rencana hasil kerja atasan langsung. Karena tadi rencananya yang kedua untuk ini, sehingga lanjut Pak. Terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum organisasi satuan pendidikan. Oke. Jadi ini nanti yang perlu saya perhatikan yaitu rencana hasil kerjanya. Rencana hasil kerjanya itu yang pimpinan yang diintervensi itu saya mengambil terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Ya. Terus rencana hasil kerjanya saya meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Dari rencana hasil kerja yang diintervensi, yang keduanya itu menggunakan alat peraga otak Tursino atau ulang tangga turunan sinus trigonometri dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena tadi tujuan di pertama yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga di dalam terlaksana peningkatan kualitas praktik baiknya itu saya menekan 2 ini. Nah, oke Pak, lanjut Pak. Oke, di sini sebelum ini tadi sudah terlaksananya peningkatan kualitas praktik baik pembelajaran. Rencananya itu untuk meningkatkan disiplin positif, yang kedua menggunakan alat peraga otak Tursino dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimensinya itu berdalam kritis dan kreatif. Itu 2 yang akan saya rencanakan di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran praktik baik di kelas. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini ada namanya aspek yang tadi aspek kuantitas, yang kedua kualitas dan waktu. Di mana kuantitas itu untuk mengukur sejauh mana kualitas itu saya memakai jumlah dan kualitas umpan baliknya terhadap siswa dan memakai refleksi pembelajarannya. Di sini membaliknya sejauh mana siswa bisa memahami dalam pembelajaran ketika memakai alat peraga otak Tursino tersebut. Terus yang kedua, di kualitas juga ada namanya tingkat upaya membangun suasana yang kelas yang kondusif. Yang kondusif itu dengan menerapkan kesepakatan kelas. Dan yang ketiga aspeknya itu yaitu waktu. Begitu menggunakan waktu secara efisien ketika dalam pembelajaran.
Tapi ini dilaksanakan dalam satu semester seperti itu. Oke Pak. Nah, kegiatan dan tahapannya, ketika saya merencanakan dengan tujuannya yang tadi untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, yang pertama tahapannya itu sebelum pembelajaran saya memetakan analisis kebutuhan siswa dulu, yaitu dengan memakai kuesioner ataupun dengan secara langsung. Yang sudah saya lakukan itu saya menggunakan kuesioner untuk memetakan analisis kebutuhannya, seperti profil pelajar Pancasilanya, minat belajarnya, gaya belajarnya, serta untuk kesiapan belajarnya. Nah, itu saya menggunakan pemetaan analisis. Terus yang kedua tahapannya itu dari hasil analisis tersebut, tahapannya itu setelah saya memetakan hasil itu untuk membuat sebuah modul ajar. Dari situ modul ajar itu karena di situ sudah dipetakan kebutuhan anaknya, gaya belajar seperti apa. Tahapan keduanya membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan anak, bisa juga berdiferensiasi. Satu, terus yang kedua seperti itu. Terus yang ketiga, lanjut Pak. Yang ketiga untuk melibatkan siswanya dalam pembelajaran. Untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran di dalam perencanaan saya menggunakan pendekatan problem based learning dengan alat peraga untuk utang Tusino. Utang Tusino itu ulang tangga turunan trigonometri. Oke. Dan untuk mengukur tes kemampuannya, mengukur tes kemampuan anak, rencana saya mengukur tes kemampuan anak untuk pengetahuan tes formatif dengan menggunakan aplikasi Kahoot, biar di dalam pembelajaran itu inovasi. Itu rencana kegiatan yang sudah saya lakukan. Terus yang ketiga, di mana untuk di akhir pembelajarannya untuk mengetahui kuantitas anak itu mereka memahami apa tidak, saya memakai aplikasi Padlet, yaitu dengan kuesioner pertanyaan apakah mereka senang atau tidak. Itu rencana yang saya katakan, yang saya cantumkan di RHK saya, rencana hasil kerja itu seperti itu. Oke Pak. Nah, di dalam output kegiatannya karena tadi rencana kegiatan yang pertama menganalisis kebutuhan siswa, yaitu saya mendapatkan analisis kebutuhannya, yaitu dengan tes DSD saya dapatkan. Itu waktu kegiatannya mendapatkan hasil kebutuhan analisis siswa. Terus yang kedua kegiatannya itu untuk setelah analisis dibutuhkan, output kegiatannya yang saya dapatkan itu dengan modul ajarnya. Ada modul ajar yang terdiferensiasi dengan menggunakan alat peraga Tusino. Dan untuk output kegiatan hasil dari kegiatan saya laksanakan yang ketiga, ternyata kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dengan kondisi kelas yang sangat nyaman, karena ini tadi memakai kesempatan kelas, karena saya memakai terlaksananya program untuk perbaikan pelaksanaan. Oke Pak, lanjut Pak. Dan untuk mengetahui hasil kemampuan siswa, saya menggunakan tes formatif. Dan yang terakhir, untuk dalam penerapan nilai-nilai beranaknya, saya melaksanakan diskusi dan berkolaborasi dengan siswa tersebut atau atasan langsung dengan menyusun rencana tindak lanjut atau kolaborasinya. Yang kedua, saya menyusun rencana tindak lanjut dengan baik, atau ini namanya nilai itu kompeten. Dan yang ketiga, saya melaksanakan tindak lanjut dengan jujur, bertanggung jawab dan disiplin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan, atau mau saran dan kritik, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Oke. Cukup ya.